Jagat konten kecantikan mendadak terasa lebih teatrikal dari biasanya. Beauty influencer Tasya Farasya memicu perdebatan setelah mengungkap sisi lain tren video Halo Kakak Spill Skincare yang belakangan membanjiri TikTok. Ia menceritakan pernah mendapat tawaran bayaran untuk berpura-pura menjadi narasumber dalam konten pencegatan seleb di ruang publik, namun memilih menolak. Pengakuan ini langsung membuat netizen yang budiman mulai mempertanyakan keaslian format yang selama ini tampak spontan. Banyak yang menduga sebagian konten serupa sebenarnya bagian dari strategi marketing terselubung, bukan pertemuan kebetulan seperti yang terlihat di layar. Perdebatan kemudian melebar dan menyeret sejumlah kreator, termasuk akun Kwezli Hair milik Bunga Sartika yang kerap membuat konten tersebut. Netizen yang budiman menilai ada beberapa momen yang terasa janggal, misalnya kemunculan figur publik di lokasi yang sulit dijangkau. Nama-nama seperti Sarah Wijayanto, Nia Ramadhani, Luna Maya, Manohara, Aukarin, hingga Nagita Slavina ikut disebut dalam diskusi publik. Meski sebagian netizen yang berbakti merasa tercerahkan, lainnya menilai pengungkapan ini berpotensi mematikan peluang kreator. Alhasil, polemik soal autentisitas konten kini makin ramai dan belum menunjukkan tanda mereda. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Ada beberapa orang yang kayak kesel gitu sama Tasya Farasya. Kenapa sih Tasya Farasya tuh pick me banget? Kenapa dia harus kasih tahu masalah kakak-kakak? Jujur, gue netizen juga nih, gue nggak tahu kalau itu titipan. Bahkan gue sempet mikir gini, ini yang punya akun kakak-kakak kayaknya nggak ada niat buat nyari duit ya. Kayak niatnya cuma terkenal doang. Gue mikirnya kayak gitu. Karena emang sumpah demi Tuhan gue nggak tahu kalau itu mungkin ada endorse di balik itu. Karena kan videonya sering kayak nggak sengaja ketemu lah sama artis. Pinter banget gitu loh. Teknik marketingnya tuh pinter banget. Dengan adanya postingan Tasya Farasya, gue jadi mikir, oh ternyata itu bisa titipan, bisa endorse juga ternyata. Tapi gue juga gak ada masalah dengan video kakak-kakak itu, yang gak apa-apa kalau emang dia mau kerja sama endorse atau gimana, terserah. Selama lu tidak overclaim gitu. Maksudnya kayak emang bener gitu, itu artis pakai. Si Tasya Farasya kemarin mengunggah postingan dia yang dia bilang dia menolak dibayarin sama konten Hello Kakak, gue tolak dong tadi. Cepas. Sebenarnya sih aku dari dulu konten ini tuh dalam pikiran aku, ini endorsement gak sih? Ini cara marketing halus gak sih? Ya karena target list mereka itu yang notabene artis, influencer yang terkenal gitu kan, yang banyak followersnya. Jadi dalam hatiku nggak mungkin lah artis atau influencer itu mau gratisan ya spill skincare yang mereka pakai, karena itu kan sangat berpengaruh sekali nih sama marketing nih ya kan. Jadi pas lah dibongkar sama Tasya Farasya, fix lah kalau di dalam hatiku bener, oh ini endorsement ya kan, oh ini cara marketing halus. Pantasan sampai si dunia goib dia ada ini, si Hello Kakak yang sama si Sarah itu ya kan. Dan aku yang lebih curiganya kemarin tuh si di Alia Mas Said itu. Kalian lihat deh kontennya seperti apa lagi yang Hello Kakak itu. Tapi untuk kita penikmat video ya asik-asik aja sih gitu kan. Tapi kan sebenarnya di balik semua itu, di balik misteri itu yang kita pikir biasa aja, mereka itu ada kerja sama. Di situ tuh ada money, time is money ya kan. Jadi kalian gak usah pusing-pusing lagi, dia itu bisa berada di kutub utara, selatan, barat, timur, daya ya kan, karena itu endorsement marketing halus. Banyak yang salty memang mengungkap adanya indikasi ini adalah sebuah marketing. Kalian bisa baca di sini. Tetapi di mata aku berarti memang adalah influencer yang sangat berintegritas dalam mempromosikan suatu produk. Dan yang menjadi sangat-sangat menarik adalah balasan dari Kak Daniela Karisma. Katanya ini adalah dunia marketing, jadi fine-fine aja. Yang mana opininya Kak Daniela menurut aku tuh sangat misleading banget. Karena di kacamata saya sebagai audiens, ada influencer, ada selebriti itu juga mempengaruhi keputusan pembelian
yang dilakukan oleh audiens. Nah, kalau Kak Daniela ini hanya bilang ini sebuah strategi marketing tanpa dibekali dengan integritas jadi seorang influencer, berarti kan ya udah dengan gampang, oh kamu pakai apa Kak? Oh saya pakai Estee Lauder ANR Kak. Yang mana itu ada indikasi gimmick, kamu hanya menyebutkan brand tanpa melakukan user experience atau dipakai. Nah di sini berarti memang itu bisa menjaga integritas dia sebagai influencer. Bahwa kalau melakukan suatu endorsement, ya harus dipakai dulu. Nggak boleh asal nyebut brand. Nggak boleh asal nyebut ini rekomen banget, ini oke banget. Jadi sebagai influencer, selebritas, jangan semata-mata ini adalah sebuah strategi marketing, tapi semuanya lo jabanin tanpa adanya integritas. Karena balik lagi, apa yang kalian promosikan itu adalah bentuk tanggung jawab kamu juga untuk audiens. Keputusan audiens kamu untuk membeli itu juga dari apa yang kamu iklankan. Jadi influencer, jadi selebriti, jangan gampang nerima job dan asal bilang strategi marketing. Itu sangat tidak berintegritas. Kakaknya cantik banget dong, tolong spill skincare dong kak. Pantesan gue udah sengaja tuh ya ke mall-mall besar, ke PI, ke GI, ke PS, ke P apa lagi tuh ya, ke Pentil, ke Peler, ke parkiran P ya. Kagak pernah ketemu sama si yang kakak itu. Kan gue juga mau diinterview ya. Taunya itu adalah bagian dari endorsement gitu. Siapa yang juga di sini baru sadar kalau itu adalah bagian dari endorsement. Dan salah nggak sih kok Dennis kayak begitu? Ya nggak salah. Menurut gue itu adalah bagian dari marketing ya. Dibuat se-natural mungkin, se-UGC mungkin, user generated content, supaya kesannya itu jujur dan natural. Jadi nggak ada yang salah sama sekali ya, tapi mungkin karena sekarang banyak orang yang udah ketebak kalau itu adalah endorse, yang tadinya itu powerful ya mungkin ya, sekarang tuh kayak ternyata endorse gitu loh. Ya tapi nggak apa-apa, ini kan adalah suatu tren, bener nggak? Kalau trennya lagi naik ya kita harus gunakan selama reviewnya itu jujur ya, nggak ada masalah review kayak begitu. Kan semua juga ada hype-nya ya, nanti dia bakal turun gitu loh. Ya mungkin sekarang karena mungkin semua orang suka sudah menyadari gitu kalau ini adalah endorsan, ya mungkin trust-nya itu akan turun gitu loh. Tapi ada juga orang yang melihat konten seperti ini adalah sebagai konten hiburan, ya nggak ada salahnya juga. Dan kalau Tasya Farahsya nggak mau menolak, itu juga haknya Tasya Farahsya. Mungkin Tasya Farahsya punya caranya sendiri dalam mereview produk gitu loh. Sah-sah saja ya. Style orang nge-review produk kan beda-beda ya, ada yang mau dengan cara seperti itu, ada yang tidak mau, ya bebas-bebas aja gitu loh. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Yang salah itu lo netizen, kalau lo masih nggak bisa bedain mana itu endorsement, mana itu real. Kalau kerja di marketing nih, 3 detik pertama nonton video ini, halo kakak, skincare-nya dong kakaknya cantik banget, kakaknya pakai skincare apa? Pasti langsung mikir, fix, ini tuh settingan. Tapi kalau lo orang awam, lo bakal bilang, ih natural banget deh, polos banget nanyanya. Nah, di situ seni jualannya atau marketingnya. Lagi rame banget nih postingan threads dari Tasya Farahsya yang aku pernah ditawarin dibayar buat pura-pura bilang, halo kakak, boleh spin skincare-nya dong kakaknya cantik banget. Dan dia tolak. Kenapa? Karena buat orang industri, konsep kayak gini tuh terlalu nge-marketing banget. Pertama, artis atau influencer itu banyak yang terikat kontrak jadi brand ambassador skincare. Lo pikir mereka mau tiba-tiba nge-spill produk random gitu? Itu bisa nabrak kontrak guys. Brand bayar mahal buat eksklusivitas. Masa ide tiba-tiba promosi produk lain cuma kan ditanya netizen? Secara legal, so risky. Secara branding, so berantakan. Kedua, percayalah nggak semua influencer atau artis yang lo lihat di kamera itu 100% pembawaannya sama kayak di kehidupan yang kalian tonton di layar TikTok kalian. Di kamera dia super ramah, tiba-tiba kaget, tiba-tiba soft spoken, terus humble. Tapi itu persona dan itu wajar. Tapi bayangin nih, tiba-tiba dia todong kamera orang yang gak dikenal, terus kayak kakak spill skincare-nya dong, kakak cantik banget, aku salah fokus. Influencer profesional gak akan sembarangan menjawab karena mereka
tahu setiap kata itu bisa jadi potongan konten, bisa dipelintir, dan bisa jadi viral. Kali yang ketiga, ini orang yang marketing langsung nangkep. Konsep pura-pura nggak kenal, terus minta spill itu udah template banget. Flow-nya terlalu rapi, template jawabannya terlalu sama, dikasih jawaban brand-brand gede dulu, baru call to action bahas si brand lokal jualannya. Itu bukan spontan uhuy teman-teman, itu scripted dan dibayar. Gede juga ya budget si brand ini buat hire KOL artis-artis buat ditanya, kakak. Buat orang awam tuh natural dan bikin gemes gitu. Buat orang marketer, marketing banget. Intinya bukan soal settingan atau bukan, tapi soal awareness. Sebagai penonton, kita cuma perlu satu skill aja. Jangan telan mentah-mentah apa yang kita tonton. Karena bisa jadi, di balik 30 detik video yang kalian tonton, bisa ada strategi 3 minggu di belakangnya. Kalau konten Halo Kakak ini masih work, siapa sih target audiensnya? Apakah kalian salah satu yang kemakan konten Halo Kakak ini beneran? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ada yang pernah beli gak sih produksi Halo Kakak ini?